Kenapa ada orang jujur dan orang ruwet? Menurut teori evolusi dan neuroscience. Dalam neuroscience, perbedaan antara orang yang lurus atau jujur dengan orang yang ruwet atau manipulatif biasanya berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan sistem reward di otak. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kalau ngomong itu suka muter-muter? Mau bilang A aja harus lewat Z dulu, penuh intrik dan bikin pusing. Kita sering sebut mereka orang ruwet. Di sisi lain, ada orang yang jujurnya minta ampun, kadang sampai terlalu polos. Apakah ini cuma masalah sifat? Ataukah otak mereka memang dirakit berbeda? Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa ada orang jujur dan orang ruwet dari kacamata teori evolusi dan neuroscience. Bab 1. Default otak kita ternyata diprogram untuk jujur. Tahu nggak, riset menunjukkan kalau secara alami, otak manusia itu sebenarnya lebih suka jujur. Kenapa? Karena jujur itu hemat energi. Saat kita jujur, otak tinggal mengambil data dari memori dan mengeluarkannya. Sedangkan berbohong atau menjadi orang ruwet itu butuh kerja keras. Menurut studi dari Joshua Green, Harvard University, saat seseorang berbohong, bagian otak yang bernama dorsolateral prefrontal cortex harus bekerja ekstra keras untuk menekan kebenaran dan mengarang skenario baru. Orang ruwet dengan IQ di bawah rata-rata biasanya mengarang skenario palsu yang terdengar tidak masuk akal. Analoginya, orang jujur itu seperti jalan tol, cepat dan langsung. Sedangkan orang ruwet itu seperti jalan macet, banyak hambatan dan melelahkan. Orang yang terbiasa jujur memiliki dorsolateral prefrontal cortex yang sangat efisien dalam memilah informasi. Bab 2. Anatomi orang ruwet, manipulasi dan reward system. Lalu, kenapa tetap ada orang yang memilih menjadi ruwet? Jawabannya ada di reward system atau sistem imbalan otak. Orang yang terbiasa manipulatif seringkali mendapatkan keuntungan, uang, kekuasaan, atau rasa aman dari keruwetan mereka. Di sini, neurotransmitter dopamin sedang bermain. Setiap kali mereka berhasil mengakali sistem atau orang lain, otak mereka memberikan suntikan kesenangan. Lama-kelamaan, jalur syaraf ini menguat. Bagi mereka, menjadi ruwet bukan lagi pilihan, tapi kebiasaan syaraf atau neural habit. Berikut ini adalah riset dari Tali Sharot, University College London, tentang bagaimana otak beradaptasi dengan ketidakjujuran. Pertama kali seseorang bersikap ruwet atau berbohong, amigdala atau pusat emosi dan takut akan menyala terang benderang. Orang tersebut merasa deg-degan atau tidak nyaman. Namun, jika dilakukan terus-menerus, respons amigdala ini menurun, biasa disebut dengan desensitisasi. Otak mulai menganggap keruwetan sebagai hal normal. Ini menjelaskan kenapa ada orang yang bisa berbohong dengan wajah sangat tenang atau poker face. Mereka bukan tidak punya emosi, tapi otak mereka sudah kebal terhadap rasa bersalah tersebut. Bab 3. Teori Will dan Grace dalam kejujuran. Ada teori menarik dari Green tentang dua tipe orang jujur. Yang pertama adalah the will path, yaitu orang yang sebenarnya ingin bohong, tapi dia menahan diri menggunakan logika. Ini butuh usaha keras. Sedangkan yang kedua adalah the grace path, yaitu orang yang bahkan gak kepikiran untuk bohong. Bagi mereka, jujur itu sudah otomatis. Orang ruwet biasanya terjebak di jalur yang salah, di mana kontrol diri mereka digunakan bukan untuk kejujuran, tapi untuk merancang strategi manipulatif yang makin kompleks. Bab 4. Perspektif social brain dan teori evolusi. Kenapa evolusi membiarkan adanya orang ruwet? Bukankah lebih baik jika semua orang jujur? Dalam sejarah evolusi, kemampuan untuk berpolitik, berdiplomasi, yang kadang memang ruwet, dan memanipulasi situasi sebenarnya adalah Machiavellian intelligence. Seringkali orang ruwet tidak sadar bahwa mereka ruwet karena mereka melakukan self-deception atau membohongi diri sendiri. Otak mereka meyakinkan diri sendiri bahwa saya melakukan ini demi kebaikan, atau ini cara satu-satunya untuk bertahan. Ini melibatkan interaksi antara orbitofrontal cortex dan cingulate cortex. Bab 5. Ciri otak ruwet dalam komunikasi. Berikut adalah cara mendeteksi beban kognitif tinggi pada orang ruwet. 1. Penyimpangan mata dan jeda bicara.
Saat seseorang harus merangkai kebohongan atau skenario ruwet, mereka seringkali mengalami mental lag. Mereka akan lebih banyak menggunakan kata atau mengulang pertanyaan kita untuk memberi waktu bagi otak atau prefrontal cortex saat memproses skenario baru. 2. Detail yang terlalu banyak. Orang jujur biasanya memberikan jawaban yang to the point. Orang ruwet cenderung memberikan detail yang tidak relevan untuk menutupi celah logikanya. Kesimpulan. Jadi, orang jujur itu biasanya punya otak yang efisien dalam memproses kebenaran, sementara orang ruwet punya otak yang terobsesi dengan reward dari hasil manipulasi. Kalian termasuk yang mana? Tulis di kolom komentar. Atau kalian punya teman yang ruwetnya minta ampun? Mending share video ini sebagai sindiran halus. Jangan lupa subscribe channel Literasi Gen Z untuk informasi sains lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.